Saya memakai iPhone tapi nggak tahu kenapa lagi tergoda sama yang namanya Android. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya masuk ke ekosistem Apple dengan membeli smartphone Apple yaitu iPhone 5s di tahun 2015. Kemudian upgrade ke iPhone 8 dan saya berakhir di iPhone XR 128GB warna hitam ini. Sejauh pengalaman saya pakai Apple, ya kerasa bener-bener mirip dari iPhone 5s, iPhone 8, bahkan untuk iPhone XR. Karena untuk user experience-nya memang bener-bener sama ya. Kecuali kalau kalian upgrade iOS versi terbaru bakalan ngerasa iPhone kalian mungkin generasi lama bakalan ngerasa lelet. Tapi ini pendapat pribadi saya karena saya tipikal orang yang tidak memanfaatkan sosial media dengan maksimal kayak Instagraman, TikTokan, atau gunain banyak kameranya. Kalau mungkin buat kalian yang sering gunain beberapa aplikasi tersebut dan juga main game kemudian kameranya pasti ngerasain perbedaan yang besar banget kalau dibandingkan dengan Android. Ya intinya banyak lah hal yang bisa dilakukan Apple tapi nggak dilakukan di Android, bahkan sebaliknya. Tapi beberapa bulan yang lalu saya nyobain Samsung yaitu Samsung A22 4G ini dan saya merasakan cukup nyaman untuk pakai smartphone ini. Jadi saya mulai berpikir apakah harus pindah ke ekosistem sebelah yaitu Android, dan sekalian aja kita review produk ekosistemnya yaitu salah satu aksesorisnya yang barusan keluar yaitu Galaxy Buds 2 ini. Kita mau coba ini kira-kira gimana, asik nggak masuk ke ekosistem Android. Jujur emang beberapa aksesoris dari Apple itu kerasa kurang terjangkau ya. Untuk AirPods termurahnya harganya 3 juta. Sedangkan untuk Galaxy Buds 2 ini harganya bisa separuhnya sekitar 1699 atau 1,7 juta. Jadi kayaknya nih saya harus bilang ke Samsung ya, selamat datang teman baruku. Mungkin sebagian dari kalian tetap aja ada yang bilang, tapi kan bagusan Apple bang. Tunggu dulu. Kita coba untuk buka Galaxy Buds 2 ini. Dari segi desain emang kerasa kelihatan mirip kayak TWS dengan harga 1 jutaan. Tapi tunggu dulu, kita coba buka ya. Dan pengen lihat untuk build quality dari charging case-nya yang paling penting. Wah, lepas. Oke, ini dia Samsung Buds 2. Nah, bener sih. Build quality-nya kerasa beda ya. Untuk first impression dari charging case-nya kelihatan nih, solid banget. Terus jujur kerasa kuat gitu di bagian engselnya. Dan waktu kita cobain buka tutup kayak gini, juga ada sesuatu yang kayak ngeredam gitu di sekeliling dari charging case-nya. Jadi kayak bantalannya itu bunyinya enak gitu. Nah, coba kalian dengerin deh. Nah. Untuk bagian luar punya finishing glossy dengan logo Samsung pada bagian tengah dan lampu indikator pada bagian depan sini untuk baterainya. Dan untuk port chargingnya udah Type-C, sekalian juga pada bagian bawah sini ternyata Galaxy Buds 2 ini udah wireless charging. Jadi pastinya lebih mudah untuk kalian gunakan. Oh ya, untuk varian warna dari charging case-nya hanya warna putih glossy kayak gini. Cuman untuk TWS pada bagian dalamnya sini Samsung kasih kita 4 pilihan warna, yaitu warna hitam, putih, olive, dan lavender. Untuk yang kita review kali ini punya warna lavender, jadi kayak ungu pastel gitu ya. Cuman kalau digunakan oleh saya tentunya kurang cocok ya. Jadi ya karena kita dikirimin yang ini ya kita terima aja untuk kita tes dan cari tahu untuk kualitas suaranya. Lanjut, dalam paket pembeliannya kita dapetin charging cable di bagian box ini dan juga udah berbentuk Type-C dan manual book yang pasti dengan lembaran kayak gini. Kemudian kita dapetin ear tips cadangan. Jadi kita dapetin 4 ear tips cadangan yang kita bisa pilih menyesuaikan dengan lubang telinga kita. Nah, kesan premium emang kerasa sih waktu kita buka charging case-nya. Dengan finishing doff, Samsung bikin TWS ini kelihatan premium. Dan gak hanya kelihatan fisiknya aja yang premium, Samsung juga pengen kasih tahu kita kalau suara yang dihasilkan juga premium dengan kasih tulisan Sound by AKG. Kalau kalian lihat di bagian sini. Nanti kalau nggak kelihatan mungkin pakai B-roll aja. Meski secara personal desain TWS ini bukan favorit saya karena modelnya kecil dan warnanya ungu, jadi kerasa kurang maco gitu. Apalagi buat saya yang orangnya itu ceroboh pasti hilang-hilangan sih. Tapi keuntungannya dengan desain kecil kayak gini ya lebih enak aja dipakai, nggak kerasa bebanin telinga kita. Apalagi buat dengerin musik dalam jangka waktu yang lumayan lama. Kalau ngomongin hilang-hilangan, Samsung juga kasih fitur yang nanti bakalan kita bahas dan bikin earbuds ini nggak hilang-hilangan lagi. Dan satu lagi, meski Samsung kasih keterangan kayak right untuk earbuds sebelah kanan dan juga left untuk earbuds sebelah kiri, cuman saya rasakan masih sering ketukar waktu saya pakai mendengarkan musik. Ya mungkin karena desainnya bener-bener identik kayak gini. Jadi nggak bisa
hafal saya, yang kanan yang mana, yang kiri yang mana. Ya mau nggak mau harus lihat keterangan kayak gini, tapi nggak ada masalah sih sebenarnya. Oh ya, ini nih yang bikin saya mulai pengen pindah ekosistem, yaitu dimana semua brand lagi nge-boost untuk bikin ekosistem yang benar-benar mudah untuk menghubungkan antar device. Samsung pun juga lakuin yang sama dan intinya kayak nggak mau ketinggalan. Dengan fitur auto detect waktu kita buka TWS-nya di sebelah smartphone dengan merek yang sama, yaitu merek Samsung. Mirip banget dengan iPhone. Tentunya dengan animasi yang smooth juga dan juga informasi dari TWS-nya tipe apa, kemudian berapa kapasitas baterai yang tersisa, dan menurut saya menarik sih. Dan nggak hanya itu, waktu kita cobain untuk pakai di telinga pun ada fitur ear detection. Jadi ada lagu yang lagi kita putar tuh bakalan auto pause waktu kita lepas TWS ini. Dan ada ambient sound yang enak juga waktu kita pakai di telinga kita. Oke, sejauh saya nge-review TWS di channel ini dengan harga di atas 1 juta biasanya punya fitur active noise cancelling. Begitu juga dengan Galaxy Buds 2 ini karena udah dilengkapi juga dengan active noise cancelling. Dan Samsung ngeklaim kalau bisa ngereduce suara dari luar bahkan sampai 98%. Tapi sebenarnya menurut saya sih cukup masuk akal. Karena kalau melihat form factornya yang pakai AirTips kayak gini yang masuk ke bagian telinga kita ya pasti auto budek dong. Maksudnya untuk suara sekitar itu hampir nggak bisa kita dengarkan. Samsung juga kasih kita ambient sound dengan bekal 2 outer mikrofon di bagian paling luar dari TWS ini. Dengan voice pickup unit yang berfungsi untuk mengambil suara dari sekitar kita. Kayak awareness mode gitu lah, supaya kita masih bisa mendengar suara sekeliling kita meskipun dalam kondisi mendengarkan musik. Intinya dengan fitur kayak gini tuh Samsung tetap pengen jaga keamanan kita waktu gunain TWS ini untuk dengerin musik di tempat umum ataupun di jalan raya, karena bahaya banget kalau misalnya kita gunain TWS ini dengerin musik kenceng dan gak waspada dengan kendaraan sekitar, ya bisa jadi kecium mobil maksudnya. Lanjut kita bahas aplikasi yang kita bisa download untuk maksimalin beberapa fungsi dari Galaxy Buds 2 ini. Namanya Galaxy Wearable dan aplikasi ini bakalan terhubung secara otomatis. Terus di dalam aplikasi kita juga bisa pilih mode noise cancelling atau ambient sound. Ya intinya kita bisa pilih dengan mode di dalam aplikasinya. Kalau tadi kan kita bisa aktifkan dengan memencet atau menekan lama bagian touch area di TWS ini. Nah selain itu kita juga bisa dapetin informasi yang jelas kayak status baterai, kemudian status baterai dari charging case-nya. Kita juga bisa pilih equalizer untuk dapetin kualitas suara dalam berbagai mode. Tapi menurut saya favorit saya ya bass boosted ya untuk dengerin musik jeda-jeduk TikTok kayak gini lah. Oh ya, ada satu fitur yang menurut saya sangat bermanfaat kalau kita orangnya itu ceroboh. Jadi misalnya karena TWS ini kecil dan ringan kayak gini, jadi bakalan keselip mungkin di celana pacar atau pacarnya pacar. Nah, kita bisa aktifkan fitur Find My Earbud. Sebenarnya sama sih kayak Find My Phone yang kita bisa misalnya di smartwatch kita bisa cari smartphone kita di mana dengan menekan Find My Phone. Cuman kalau di Find My Earbuds itu kalau TWS-nya ada di luar dari charging case-nya bakalan mengeluarkan suara. Sama sih, cuman suaranya ya kalau untuk jangkauan di atas 10 meter mungkin kurang kedengaran. Tapi kalau masih di sekitar ruangan yang berbeda aja bakalan kedengaran kayak suara cuitan burung, kurang lebih kayak gini. Oke, untuk kualitas suara yang dihasilkan dari mikrofon Samsung Buds 2 ini kurang lebih bakalan seperti ini saat kalian gunakan untuk teleponan. Cukup enak ya kalau kita gunakan. Atau kalian punya pendapat yang berbeda, langsung aja tulis di kolom komentar. Cuman kekurangannya kalau ketelisut, maksudnya keselip sekalian sama charging case-nya. Tadi udah kita cobain dan nggak ngeluarin suara sama sekali. Jadi fitur ini hanya berfungsi untuk nyari earbuds-nya karena namanya aja Find My Earbuds, bukan Find My Charging Box and Earbuds gitu. Jadi mungkin karena terlalu panjang dan yang hilang-hilangan biasanya earbuds-nya ya dibikinlah oleh Samsung yaitu Find My Earbuds. Dan selain itu dalam aplikasinya kita juga bisa ngecek seberapa fit earbuds ini di telinga kita karena ada aplikasinya yaitu menu yang kita bisa pilih. Jadi seberapa fit sih misalnya untuk telinga kiri udah fit nih tapi telinga kanan belum. Cuman kayak fitur gitu kan menurut saya kurang bisa saya maksimalkan ya penggunaannya. Karena saya tipikal orang yang langsung pakai earbuds terus langsung meluncur gitu. Hayu gitu kan. Jadi udah kadang nggak peduli itu udah pas atau belum, cuman ya asalkan kalau nggak ganjel ya berarti udah pas, udah enak. Dan kualitas suaranya juga udah
terbaik lah kayak gitu. Dan setelah nyobain Galaxy Buds 2 ini, meskipun menggunakan iPhone ataupun dengan Samsung atau Android, saya merasakan kualitas suara yang hampir sama. Dan kualitas suaranya juga saya rasakan hampir sama saat kita memilih mode atau equalizernya, dari bass boosted, normal, palingan yang beda yang treble aja, maksudnya yang treble-nya kerasa kencang tapi bassnya kayak kerasa dikurangin. Jadi saya bisa bilang kalau untuk kualitas suaranya itu bener-bener enak sih, dengan harga 1,7 juta, tapi untuk kualitas suaranya bisa diandalkan banget dengan nggak terlalu di bass boosted, kecuali kalau kalian pilih di equalizer yaitu bass boosted. Dan kesimpulannya untuk Galaxy Buds 2 ini ya emang cocok sih. Kenapa banyak banget orang masuk ke ekosistem Android? Karena ya selain memang mudah dan dibikin se-update mungkin, sekarang harganya itu semakin terjangkau. Bisa jadi untuk keluaran-keluaran terbaru bakalan punya harga yang cukup mahal. Jadi untuk keluaran lama kayak gini bakalan harganya turun gitu kan. Android biasanya gitu tuh. Kalau keluar produk baru yang lama-lama jadi turunnya jauh banget. Jadi saya nggak heran kenapa banyak banget orang mulai melirik ekosistem Android. Ya mungkin orang mulai nggak terlalu peduli sama yang namanya itu merek ya kadang. Cuman kalau buat kalian yang memang maksimalkan di game ataupun di kamera ataupun di sosial media yang katanya kalau story pakai iPhone tuh bagus, ini ya beda cerita sih memang sih. Cuman buat orang-orang yang simple, nggak terlalu mementingkan halal duniawi, bisa jadi lebih baik pilih ke Android sih dengan ekosistem atau aksesorinya yang benar-benar terjangkau. Dan untuk harga 1,7 menurut saya worth it. Dan seperti biasa buat kalian tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kalian suka, dan tulis di kolom komentar kalian tim mana, Android atau iPhone. Saya jadi bingung nih. Dan jangan lupa subscribe DKID untuk support kita menuju 1 juta subscriber. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.